7 kisah lockdown dalam sejarah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat hikmah. Sebelum melanjutkan video ini, mari bantu channel ini agar terus berkembang dan menebar manfaat dengan mengklik tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Pandemi COVID-19 yang melanda global ini memunculkan banyak istilah yang berkembang, seperti self-karantina, social distancing, sampai dengan lockdown. Lockdown adalah sebuah kondisi di mana seseorang tidak boleh memasuki atau meninggalkan sebuah gedung atau area karena ada situasi darurat. Dalam penanganan virus corona yang menjadi pandemi kali ini, pemerintah di beberapa negara menetapkan kebijakan lockdown guna menghentikan persebaran virus. Namun, sebelum istilah lockdown sekarang populer, sebenarnya sejarah telah mencatat adanya praktek lockdown. Berikut 7 lockdown dalam sejarah Islam. Pertama, lockdown Ashabul Kahfi. Dalam surat Al-Kahfi, Allah Azza wa Jalla menyampaikan satu kisah kehidupan masa lalu, yakni yang dikenal dengan Ashabul Kahfi, yaitu para pemuda penghuni goa yang dikisahkan secara global menjelajah, melintasi perputaran zaman, menembus ruang waktu yang sekan menekuk atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Quran Surat Al-Kahfi ayat 25. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyatakan bahwa pemuda Ashabul Kahfi itu berasal dari keluarga-keluarga bangsawan di kawasan Romawi Timur. Tidak saling mengenal satu sama lain, namun mereka disatukan dan dipertemukan oleh Allah Ta'ala dengan perjuangan menjaga tauhid. Mereka menceritakan pengalamannya satu sama lain di bawah pohon. Subhanallah, Ashabul Kahfi adalah buronan raja yang musyrik dan zalim. Para ahli tafsir mengisahkan kejadian yang dialami pemuda-pemuda yang ditidurkan Allah dalam gua itu terjadi kala pemerintahan Raja Dicyanus yang terkenal bengis. 7 pemuda itu terancam keselamatannya setelah tidak mau mengikuti perintah raja yang menginginkan mereka menyembah berhala. Mereka lalu masuk ke dalam gua dan tertidur. Bahasa kita saat ini adalah lockdown selama 300 tahun lebih 9 tahun. 300 tahun menunjukkan kalender Masehi, 309 tahun menunjukkan kalender Qamariyah. Jadi, sebelum kini orang lepah menyebut status tentang lockdown, pemuda hebat Ashabul Kahfi telah melaksanakannya dengan tertidur di goa lebih dari 3 abad lamanya. Luar biasa, bukan? 2. Lockdown Maryam. Maryam disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wanita terbaik yang pernah hadir di muka bumi, seperti ungkapan wastafaki ala nisa'il alamin, dan Tuhanmu telah memilihmu sebagai manusia terbaik di seluruh alam. Rujuklah Quran Surat Ali Imran ayat 42. Kenapa Maryam menjadi wanita terbaik dan suci? Ternyata isolasi, karantina, dan lockdownlah yang melahirkan makhluk suci dan terhormat seperti Maryam. Pertama, sejak kecil sampai datangnya masa dewasa, Maryam lockdown di mihrab Aqsa atas pengawasan Nabi Zakaria hingga dia steril dari pengaruh buruk lingkungan. Quran Surat Al-Imran ayat 37. Kedua, setelah masa dewasanya, Maryam menjauh dari kerumunan manusia dan mengisolasi diri demi mencari kecerahan jiwa.
Quran Surat Maryam ayat 16. Ketiga, dia menciptakan social distancing dengan lawan jenis demi menjaga kehormatan dirinya dan kesucian pikiran dan fisiknya. Quran Surat Maryam ayat 17. Jaga jarak alias social distancing dan lockdown sudah lama diperkenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, untuk seorang wanita yang hendak menjaga kesucian dan kehormatan dirinya dari ancaman dan gangguan virus para lelaki, yang hasilnya adalah munculnya wanita terbaik dan tersuci sepanjang masa seperti Maryam. 3. Lockdown Nabi Nuh alaihi salam. Pada zaman Nabi Nuh, umat manusia sudah semakin banyak dan beragam tingkah lakunya. Ada yang baik dan ada pula yang buruk. Maka Allah mengutus beliau untuk menyeru kepada kaumnya agar mereka beriman dan menyembah Allah yang Maha Esa. Dalam rentang usia Nabi Nuh yang mencapai 950 tahun, ternyata tak banyak yang menerima dakwah beliau. Jumlahnya diperkirakan hanya sekitar 70 orang. Angka ini didapat dari berbagai keterangan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru serta keterangan Al-Quran yang menyebutkan jumlah kaumnya yang menerima dakwah Nabi Nuh hanya sedikit dan tidak beriman bersama dengan Nuh itu kecuali sedikit. Quran Surat Hud ayat 40. Ketika banjir besar terjadi yang menenggelamkan seluruh kaumnya dan saat Bahtera Nuh mendarat di puncak gunung, mulai saat itu dipercaya sebagai awal dari penyebaran umat manusia dan berkembang biaknya binatang-binatang yang ikut dalam perahu Nabi Nuh. Nabi Nuh mengalami lockdown di dalam Bahtera selama lebih dari 8 bulan bersama sebagian keluarga dan binatang-binatang. Hujan 40 hari 40 malam, air bah menenggelami bumi selama 150 hari, dan Nabi Nuh menunggu selama 40 hari karena bumi belum kering, lalu menunggu 7 hari plus 7 hari lagi, dan totalnya adalah 244 hari atau 8 bulan lebih. Nabi Nuh tidak mengeluh sebab dia tahu bahwa tinggal di dalam Bahtera Allah mau menyelamatkannya dari badai besar. Allah melindunginya bersama keluarganya di dalam Bahtera itu. Jika saja dia tidak taat, dia sudah binasa dengan semua orang di muka bumi. Ketaatan dan kepercayaannya terhadap perlindungan Tuhan telah menyelamatkan Nuh dan keluarganya. 4. Lockdown Nabi Yunus. Nabi Yunus alaihi salam pernah kesal dan menjauhi atau distansi kaumnya karena mereka tidak mau beriman kepada Allah dan risalahnya yang ia bawa. Beliau keluar dari negeri itu dan menaiki bahtera kapal. Allah Ta'ala menghukum Nabi Yunus dengan lockdown di dalam perut ikan paus. Itulah kisah nyata yang direkam oleh Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 87 sampai 88, surat As-Saffat ayat 139 sampai 148, dan surat Yunus ayat 98. Peristiwa isolasi dan lockdown ini termasuk peristiwa paling mengerikan dalam sejarah manusia. Beliau hidup sendirian, tiada kawan, gelap, tiada cahaya, panas lemak ikan paus, tiada ventilator, sepi senyap, tiada sinyal apapun, tak ada listrik, apalagi internet. Nabi Yunus hanya pasrah kepada Allah. Dia berzikir dengan penuh keyakinan. Pertama, melafalkan tauhid, la ilaha illa anta. Kedua, melafalkan tasbih, subhanaka. Dan terakhir melakukan pengakuan dosa dan taubatan nasuha.
inni kuntu minaz zalimin. Kelima, lockdown Nabi Ayub. Nabi Ayub dikenal ketakwaan, kekayaan, dan kedermawanannya. Selain keluarga yang sempurna, beliau dikaruniai harta yang berlimpah. Namun setelah itu, beliau diuji Allah dengan penyakit yang menimpa badannya, juga mengalami musibah yang menimpa harta dan anaknya, semua pun sirna. Beliau diuji terkena penyakit kulit, yaitu juzam, kusta atau lepra. Yang selamat pada dirinya hanyalah hati dan lisan yang beliau gunakan untuk banyak berzikir pada Allah, sehingga dirinya terus terjaga. Semua orang ketika itu menjauh dari Nabi Ayub hingga ia mengasingkan diri atau karantina di suatu tempat. Karena sikap Nabi Ayub yang bersabar, berserah diri dan bertawakal kepada Allah dalam menyikapi penyakit yang menimpa dirinya, maka Allah akhirnya mengabulkan doanya. Allah juga melenyapkan berbagai penyakit yang ada padanya sehingga sembuh lahir batin. Allah mengembalikan keluarganya kepadanya untuk lebih sempurna kebahagiaannya. Dan terakhir, Allah telah melipat gandakan jumlah keturunan Nabi Ayub sebagai suatu rahmat kepada hambanya yang sabar. 6. Lockdown Nabi Musa. Pada mulanya, Musa alaihi salam lockdown di Bukit Tursina untuk berpuasa selama 30 malam. Akan tetapi, karena kesilapan sederhana, maka ditambah 10 malam lagi. Imam Baidawi, An-Nasafi, Al-Khatib, dan Al-Alusi menyebutkan bahwa Nabi Musa menjanjikan kepada Bani Israel ketika mereka berada di Mesir, jika Allah membinasakan Fir'aun, Allah akan mendatangkan untuk mereka kitab dan wasiat yang harus mereka jalankan. Fir'aun dan tentaranya binasa dengan ditenggelamkan Allah di Laut Merah. Allah memerintahkannya untuk berpuasa 30 hari pada bulan Zulkaidah. Setelah selesai menjalankannya, Nabi Musa menghadap Allah Ta'ala. Namun para malaikat menghadangnya. Mereka mencium bau mulut Nabi Musa yang tidak sedap. Nabi Musa mengakui telah memakan tumbuhan tertentu yang menimbulkan bau. Lalu Allah Ta'ala memerintahkannya untuk menambah puasa 10 malam di bulan Zulhijjah. Maka sempurnalah lockdown Musa alaihi salam 40 malam. 7. Lockdown zaman Nabi Muhammad SAW. Ternyata kebijakan lockdown sudah pernah diterapkan oleh Rasulullah, walaupun saat itu tidak ada istilah lockdown. Lockdown di zaman Nabi Muhammad SAW terjadi akibat adanya wabah penyakit di kala itu. Di masa Rasulullah ada penyakit yang pernah mewabah di Jazirah Arab. Beliau pun melarang para sahabat agar tidak mendatangi wilayah yang terkena wabah. Selain itu, jika berada di tempat yang terjadi wabah, kita tidak boleh meninggalkan tempat tersebut. Beliau berpesan kepada para sahabat, "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." Hadis riwayat Bukhari. Selain memberi peringatan, lockdown di zaman Nabi Muhammad SAW juga dilengkapi dengan dinding. Dikisahkan bahwa Rasulullah membangun dinding di sekeliling daerah yang terjangkiti. Beliau berpesan, orang-orang yang tetap tinggal dan bersabar di dalamnya akan mendapat pahala mujahid dari Allah. Sebaliknya,
Mereka yang melarikan diri akan mendapatkan akibat buruk dari Allah. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Rasulullah berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, gila, kusta, dan dari penyakit buruk lainnya." Hadis riwayat Abu Daud. Demikianlah kisah 7 lockdown dalam sejarah Islam. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Silahkan like dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.